Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, bahkan dalam urusan kesehatan. Rasulullah SAW mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tidak luput dari tujuan medis dan spiritual. Begitu juga dengan sesuatu yang dilarang, sebenarnya juga demi menjaga diri manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita, agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Akan tetapi, justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Lantas, apa saja 3 kebiasaan yang sering kita lakukan ternyata bisa membawa penyakit bagi diri kita sendiri? Yang pertama, banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan tersebut ada benarnya, bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan, semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak pengaruh besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lidah. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik kita diam. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa lidah membawa dampak besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Yang kedua, banyak tidur. Tidur dengan berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Hal tersebut sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18.
Dari ayat ini dapat disimpulkan bahawa kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan salat tahajud. Kemudian memohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita, karena yang demikian itu bisa membuat tubuh menjadi lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang mendapat kesimpulan terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif untuk bergerak sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan membuat seluruh organ tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Yang ketiga, banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan atau minum. Dari segi medis, makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memulai menjaga kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Semoga kita semua bisa menjaga tubuh kita tetap sehat dalam menjalani hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.